Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk pesan penting buat kamu ya. Kita akan bacakan pesan penting buat kamu untuk tahun 2026. Tapi ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Scorpio. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading lain, kamu bisa cek di beranda ya, tulis video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini pesan penting buat kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Scorpio. Untuk tahun 2026 di sini kita punya remain positif. Tetaplah berpikiran positif di sini. Kemudian di sini ada get more information. Mendapatkan informasi yang lebih. Romance. Romance berkaitan dengan asmara ya, romansa atau cinta. Forgiveness. Oke. Remain positif. Di sini meminta kamu untuk tetap berpikiran positif ya. Jadi mungkin ada hal-hal di sini yang bikin kamu stres, bikin kamu pusing ya, atau bikin kamu galau. Ya mungkin ada beberapa yang masih bergumul ya dengan masalah yang pokoknya ada sesuatu di sini yang sedang kamu pikirin dan kamu ngerasa negatif thinking terus gitu loh terhadap hal tersebut gitu ya. Makanya di sini remain positif, menjaga pikiran kamu untuk tetap positif gitu ya, karena dengan berpikiran positif itu selain menarik hal-hal baik ke dalam hidup kamu, itu juga bikin energi kamu atau vibe kamu atau secara energi gitu ya di dalam body kamu itu kayak naik gitu loh ya. Jadi kalau misalkan energi kamu itu up gitu ya, naik, itu kan rasanya juga enak ya di kamunya gitu. Kamu nggak akan ngerasa kalau misalkan bawaannya negatif thinking, sedih dulu, itu kan kayak down gitu loh, bikin badan juga kayak lemah, lesu gitu ya, nggak punya semangat. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Tapi kalau dengan berpikiran positif ya, selalu ceria, selalu banyak bersyukur gitu ya, itu akan bikin kamu energinya tuh up gitu loh, kayak naik, nah kembali ceria, kembali kayak berenergi. Jadi ketika kamu melakukan hal-hal tertentu, contoh nih pekerjaan, nah itu kan juga akan jadinya semangat gitu. Kemudian di sini ada get more information. Mungkin ada banyak hal ya berkaitan tentang informasi di sini yang sebelumnya mungkin kamu coba cari tahu ya tentang sesuatu, tapi kamu kayak nggak dapet gitu. Atau mungkin kamu lagi sedang mencari jawaban, tapi kamu juga kayaknya belum dapat gitu ya. Nah ini mungkin akan kamu dapat di 2026. Informasi apapun itu, entah ini tentang hubungan yang sebelumnya mungkin kamu ngerasa ngegantung ya, yang ternyata antara kamu itu iya atau tidak, lanjut atau enggak ya dengan orang tersebut gitu ya. Mungkin kamu akan menemukan sesuatu informasi di sini yang bikin kamu itu tahu dengan jelas gitu loh ya, apakah kamu bakal nunggu orang ini atau kamu bakal stop untuk menunggu orang ini. Misalkan di dalam sebuah hubungan ya, kalau kamu lagi sedang menanti seseorang, menunggu seseorang ya, ingin sebuah jawaban gitu, karena selama ini juga ngerasanya kayak ngegantung-gantung gitu ya di dalam dirinya kamu, atau yang kamu rasa seperti itu gitu. Nah ini kamu akan mendapatkan sebuah informasi yang sangat bermanfaat gitu loh untuk kamu, sehingga kamu bisa membuat sebuah keputusan di sini gitu. Tapi ini nggak harus di dalam sebuah hubungan ya, bisa macam-macam ya, entah di pekerjaan atau apapun itu, yang intinya tentang informasi di sini. Oke. Kemudian di sini ada romance ya, ini tentang relationship atau hubungan atau romansa gitu. Makanya tadi juga aku contohkan di hubungan gitu. Mungkin ini ada kaitannya dengan hubungan romansa kamu ya. Kemudian juga ada beberapa yang mungkin kamu akan bertemu ya di sini dengan seseorang, terutama jika kamu single. Mungkin akan ada seseorang yang mendekat ke arah kamu, dan aku ngerasa di sini, aku ngeliat kayak
sebelumnya hati kamu tuh kayak hancur gitu ya, kayak sakit, kemudian kamu sulit untuk membuka hati. Ya, dengan kehadiran seseorang ini kayak seolah-olah hati kamu tuh kayak utuh kembali gitu loh, kayak dia tuh sebenarnya sih bukan juga dibilang obat ya, tapi karena kehadiran orang ini kayak menimbulkan rasa romantisme di dalam hati kamu lagi gitu, kayak kamu tuh kembali positif gitu ya, kembali ceria, kembali ngerasa gembira ya, seperti itu. Karena obat terbaik itu adalah cinta ya, love gitu ya. Ketika seseorang dicintai oleh seseorang gitu ya, menemukan seseorang yang benar mencintai dia, nah itu kayak seperti penyembuh gitu ya, seperti itu. Jadi seperti obat gitu, kayak kamu tuh menemukan obat gitu loh dari rasa yang kamu rasakan sebelumnya menyakitkan, atau kamu ngerasa kamu masih sakit gitu. Oke. Dan di sini juga ada forgiveness. Banyak hal yang mungkin sudah kamu maafkan ya. Jadi di 2026 ini mungkin kalau sebelumnya kamu berusaha untuk melepaskan maaf untuk seseorang atau berdamai dengan keadaan kamu, mungkin di sini kamu akan bisa ya memaafkan orang-orang yang menyakiti kamu, memaafkan diri kamu, memberikan pengampunan terhadap orang-orang yang benar-benar meninggalkan kesan luka yang sangat dalam gitu di dalam dirinya kamu atau dalam kehidupan kamu gitu. Akhirnya kamu menemukan sesuatu di sini yang mengarahkan ke arah cinta di sini ya. Mengarahkan ke arah cinta ini ya, maksudnya ketika kamu bisa memaafkan seseorang, berarti kan sebenarnya kamu sudah mengobati luka itu sendiri gitu. Ya, karena kayak rasa sakit hati, rasa dendam gitu ya, rasa marah terhadap seseorang itu sebenarnya adalah penjara untuk diri sendiri ya. Yang bikin tersiksa itu sebenarnya itu gitu. Ketika kamu bisa memaafkan di sini, melepaskan ya, berdamai dengan hal itu, nah itulah sebenarnya kamu menemukan obat itu sendiri ya, atau kedamaian itu sendiri gitu. Jadi di sini banyak hal nanti yang akan kamu bisa maafkan ya. Memberi pengampunan kepada orang yang telah menyakiti kamu itu adalah juga bentuk dari rasa cinta kamu terhadap diri kamu sendiri, seperti itu. Oke. Dan kalau misalkan ada yang belum bisa, mungkin ini masih akan kamu lakuin ya, atau harus kamu lakuin gitu loh di 2026 gitu, agar kamu itu bisa nanti menemukan cinta yang lebih sehat di sini ya. Ada romance, cinta yang lebih sehat, cinta yang lebih positif gitu ya. Kalau masih belum bisa melepaskan maaf, berarti kamu masih harus berproses lagi nih di tahun 2026. Kamu harus clear ya gitu, kamu harus clearkan itu. Kalau di 2025 ini kamu masih berusaha, masih belum gitu ya, di 2026 kamu harus bisa ya gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini, kita lihat dari kartu tarotnya, pesan penting buat kamu. Oke, di sini ada Six of Pentacles, the World, Eight of Cups. Kemudian di sini ada the Death ya, transformation. Oke. Ya, di sini ada Six of Pentacles. Six of Pentacles ya. Ada kelimpahan ya di sini, ada rezeki di dalam keuangan. Mungkin kamu akan banyak berbagi di sini dengan orang, atau ini meminta kamu untuk berbagi dengan orang yang tidak seberuntung kamu, ya. Karena di sini juga ada the world, yang dimana kamu mungkin akan mencapai tujuan kamu, mencapai goal kamu, mencapai target kamu ya di sini. Yang the world ini biasanya tidak ini ya, tidak cepat gitu ya. Ini butuh waktu yang sangat lama dan sangat berproses. Kamu harus sabar dengan prosesnya gitu. Makanya ketika kamu mencapai titik kesuksesan atau goal yang kamu inginkan, ini juga hasilnya gak main-main gitu. Oke, ada kepuasan tersendiri, ada kayak kamu ngerasa, oh ini loh yang aku inginkan, oh seperti ini loh yang aku mau gitu loh. Jadi ada kepuasan di situ gitu loh, ada kesenangan tersendiri atau kebahagiaan yang kamu rasakan. Makanya di sini juga ada Six of Pentacles. Mungkin ini juga bisa ya, yang mengindikasikan kayak meminta kamu tuh untuk berbagi dengan orang yang tidak seberuntung kamu gitu.
bersedekah istilahnya tuh gitu. Kemudian di sini ada Eight of Cup ya, ini meninggalkan ya, meninggalkan hal-hal yang udah nggak sejalan lagi dengan kamu, yang nggak sesuai lagi dengan diri kamu ya. Karena juga ada Death ya di sebelahnya, yang dimana hal-hal yang tidak sejalan dengan kehidupan kamu, hal-hal yang tidak bikin kamu puas gitu ya, tidak memberikan kamu kepuasan secara batin atau emosional, tidak bikin kamu gembira, happy. Contoh nih, hubungan toksik, lingkungan toksik gitu ya. Nah, ini kamu tinggalkan. Bahkan di sini kamu juga merubah diri kamu dengan adanya death transformation. Kamu juga merubah diri kamu. Hal-hal negatif atau hal-hal yang dulunya mungkin sering kamu lakuin yang kamu rasa itu udah biasa gitu ya, mungkin tidak akan kamu lakukan lagi karena menurut kamu itu udah nggak melayani diri kamu lagi gitu loh. Hal yang menurut kamu dulunya sudah terbiasa dan biasa dengan hal itu gitu, ketika di sini mulai kesadaran kamu naik gitu ya, ketika diri kamu memang dirubah untuk berubah gitu ya, dipush untuk berubah, karena Death ini adalah transformasi ya, ini tentang dalam gitu, kamu yang berubah gitu loh dirinya kamu. Jadi kayak ada yang diri kamu palsu istilahnya kayak gitu ya, diri kamu yang bukan diri kamu yang sebenarnya gitu ya, ini memang harus dilepas gitu, kayak topeng-topeng kamu tuh dilepas gitu loh ya. Ini bener-bener membuat perubahan besar gitu ya untuk diri kamu sendiri gitu. Makanya tadi aku bilang, hal yang menurut kamu biasa kamu lakuin dulu, kamu enjoy, kamu senang gitu, ini tidak melayani lagi untuk kehidupan kamu. Kamu tidak lagi ngerasain kebahagiaan, kamu tidak lagi ngerasain kepuasan batin gitu loh. Makanya di sini kamu juga akan meninggalkan hal tersebut, pola lama ya, kebiasaan lama, lingkungan lama gitu ya, yang gak melayani kamu, atau orang-orang toksik, lingkungan toksik apapun itu di sini gitu. Perubahan di sini ya, akan ada banyak perubahan gitu, situasi keadaan akan banyak yang kamu rubah gitu, tentang transformation gitu. Bahkan di sini ya memutus hubungan gitu ya. Death ini biasanya mengakhiri hubungan juga gitu ya. Bahkan ada juga yang mungkin yang akan mengakhiri pekerjaannya di sini untuk berganti pekerjaan baru gitu, karena tahu di situ nggak nyaman, karena tahu di situ nggak serve gitu loh ya. Mungkin kamu butuh suasana lingkungan yang lebih baik gitu loh, bukan soal gaji gitu ya, bukan soal ini, tapi kamu lebih mungkin ada sesuatu yang lebih kamu prioritaskan di sini gitu ya. Contoh nih, buat apa gajinya besar tapi selalu tertekan kerja di situ. Nah, kayak kamu tuh nggak merasa bahagia, nggak merasa happy istilahnya tuh gitu. Makanya di sini kamu akan lebih mengikuti apa yang bikin kamu tuh ngerasa happy, senang, puas gitu loh. Karena Eight of Cup ini juga kayak mencari kepenuhan gitu loh secara batin gitu ya. Makanya berani untuk meninggalkan hal-hal yang nggak serve lagi gitu, yang nggak sejalan lagi. Di sini ada Page of Cup, mengikuti perasaan, berani untuk bermimpi gitu ya, bermimpi, mengikuti kata hati gitu. Kemudian kita lihat dari asmara, pesan penting dalam kehidupan asmaramu. Getting to know each other, let go of control issue. Untuk yang single di sini ya, mungkin kamu masih butuh ya untuk melepaskan kontrol isu ya. Jangan coba untuk mengendalikan sesuatu ya. Di sini ada unrequited love, yang dimana mungkin kamu masih ada perasaan merasa tidak dicintai, merasa tidak dihargai dan sebagainya. Ada isu di sini. Kamu harus lepaskan isu dalam diri kamu. Mungkin kamu butuh ini ya, butuh seseorang yang bisa memahami kamu. Getting to know each other, kamu butuh untuk mungkin kamu butuh konseling kayak gitu ya, masih butuh coaching ya, masih butuh seseorang untuk membantu kamu untuk bisa melepaskan isu dalam diri kamu atau mengatasi itu isu dalam diri kamu gitu. Karena di sini dengan adanya unrequited love nih, kayak kamu masih merasa kayak seseorang itu tuh kamu kayak ngerasa nggak dicintai gitu loh, merasa nggak pantas, nggak layak gitu, masih
kayak ada hopeless gitu loh dalam diri kamu gitu, dan ada keinginan untuk mengontrol atau mengendalikan seseorang yang dimana dia seharusnya begini gitu loh ya. Kamu masih ada isu di sini dalam diri kamu ya, ada sesuatu yang kamu itu nggak bisa kendaliin tapi ingin kamu kendaliin gitu ya. Contohnya masih melihat keluar gitu, kamu nggak melihat ke dalam gitu, kayak masih nyalahin gitu loh ya. Contohnya gitu ya, kayak kok pasanganku begini ya, seharusnya dia kan begini, seharusnya dia begini gitu. Kayak kamu tuh masih memfokuskan energi kamu itu ke orang lain gitu loh, ke orang gitu. Jadi kayak masih ada rasa stres di sini, masih merasa nggak pantas, merasa nggak layak gitu ya, kayak merasa nggak dicintai, merasa diabaikan gitu, kayak masih merasa hopeless gitu ya. Kayak kalaupun dekat dengan seseorang tuh kayak kamu tuh ngerasa nanti dia mau nggak ya sama aku gitu, aku tuh kayak nggak layak untuk dia, aku tuh begini gitu loh ya. Dan kamu juga pengennya tuh orangnya tuh dia memperlakukan kamu tuh begini gitu, tapi kan di sini ekspektasi kamu berlebih gitu loh, keinginan kamu tuh berlebih gitu loh ya. Jadi kayak sesuatu yang tidak bisa kamu kendaliin tuh kayak rasa-rasanya ingin kamu kendaliin gitu ya. Contohnya kayak orang harus menyukai kamu, harus memperlakukan kamu tuh begini. Nah itu tuh kayak kamu coba apa ya kamu coba perhitungkan gitu. Padahal kan yang nggak bisa dikendaliin itu kan apa yang dilakukan orang ke kita gitu, apa yang dilakukan orang itu, apa yang orang itu katakan itu kita nggak bisa kontrol ya. Apa yang di diri orang lain itu kita nggak bisa kontrol gitu loh. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri gitu, seperti itu. Tapi ini kayak berlebih gitu loh, kamunya ini berlebih, ngelihat ke orang lainnya ini berlebih gitu loh. Makanya di sini harus kamu atasi gitu loh ya, harus kamu atasi isu-isu dalam diri kamu gitu. Apa yang orang lain lakukan ke kamu ya, ini juga ada kaitannya pasangan ya. Apa yang pasangan kamu lakukan ke kamu itu di luar kendali kamu gitu loh ya. Kalau kamu nggak bisa berpikir dengan baik di sini, jatuhnya nanti kamu akan terseret terus ke sana gitu loh. Oke, jadi kamu ini butuh seseorang untuk bisa membantu kamu ya gitu. Kamu harus terbuka di sini dengan seseorang untuk membantu kamu bisa mengatasi problem kamu ini gitu. Oke, karena di sini kamu ini juga mungkin tipe-tipe orang yang tidak bisa bicara ya sama orang gitu, atau mungkin kamu merasa tidak ada teman untuk tempat kamu berbagi, bisa juga di sini ya. Sehingga ketika kamu memiliki masalah-masalah apa aja, kamu nggak coba selesaikan di sini ya, tapi kayak kamu coba biarkan gitu, kamu pendem sendiri, kamu mungkin cari cari penghiburan gitu ya, bukan menyelesaikan masalah tapi kayak lari gitu loh ya. Penghiburan itu kan cuman bisanya sesaat gitu ya, untuk menekan itu doang gitu loh, tapi problem utamanya belum diselesaikan gitu. Jadi ketika nanti ada yang nge-trigger, itu akan muncul lagi gitu ya. Makanya kamu butuh seseorang di sini untuk ngebantu kamu gitu. Oke, kamu harus, mungkin kamu butuh tempat untuk curhat, bicara atau konseling apapun di sini yang bisa membantu kamu agar kamu tidak merasa seperti itu lagi gitu. Dan untuk yang berpasangan, aku rasa di sini untuk yang berpasangan di sini aku rasa kamu butuh keterbukaan ya, kejujuran sama pasangan kamu. Jangan mencoba untuk mengendalikan pasangan, ataupun kamu jangan coba untuk mengendalikan diri kamu ya, mengendalikan sikap tindakan apapun gitu. Kamu nggak bisa kamu tidak bisa ngontrol pasangan kamu untuk melakukan apa yang dia lakukan gitu ya. Jadi apa yang dia lakukan itu pasti tidak sesuai dengan ekspektasi kamu gitu. Jadi jangan berekspektasi terlalu tinggi gitu. Oke, nanti kamu timbulnya kecewa gitu, karena di sini juga ada unrequited love ya, kayak kamu ini mungkin kayak merasa nggak dicintai, merasa diabaikan gitu, merasa nggak dipahami, karena di sini ada kontrol ya. Selain isunya ada di diri kamu sendiri, mungkin juga ada di pasangan ya, yang dimana mungkin pasangan kamu ini terlalu mengontrol ya, terlalu ingin mengendalikan, sehingga kamu mungkin ngerasa, atau bisa sebaliknya ya, bisa vice versa kalau yang pasangan ini. Jadi kayak ketika ada unek-unek ini nggak bisa ngomong gitu, karena takut
dimarahin atau ngerasa pasangannya nggak bisa diajak bicara, bisa juga gitu loh. Ya makanya di sini butuh seseorang, atau kamu dengan pasangan ini memang butuh gitu loh untuk bicara dari hati ke hati, jujur dan terbuka gitu. Ya mungkin juga butuh orang tengah di sini gitu. Kalau butuh orang tengah ya cari orang tengah yang benar-benar gitu ya, untuk bisa mengatasi problem kalian berdua gitu. Jangan ikut campurkan orang tengah ya, atau orang ketiga ini kalau dia bukan orang yang pas, kalau dia bukan orang yang bisa melihat dua sisi, atau bukan orang yang bijaksana gitu. Karena ada ya, kadang-kadang kamu dengan pasangan ini punya masalah, kemudian kamu mungkin cerita nih sama entah kakak perempuannya, ataupun sebaliknya pasangan kamu cerita ke kakak perempuannya, kemudian kakak perempuannya mungkin dia berharap mungkin kakak perempuannya bisa bicara sama kamu, tapi ternyata kakak perempuannya ini cuman belain dia. Nah ini nggak bisa melihat dari dua sisi kan. Nah itu berarti bukan orang yang tengah, bukan orang tengah yang pas gitu loh istilahnya ya, bukan pihak ketiga yang pas. Makanya di sini cari orang yang tepat gitu. Mungkin kalian bisa konseling berdua ya, cari konselor atau apapun di sini, seseorang yang bisa kalian berdua ini bisa jadiin orang tengah ya gitu. Karena kalian ini membawa isu masing-masing ya. Satunya merasa tidak dicintai karena terlalu diintimidasi mungkin, atau terlalu dikontrol. Satunya juga gitu, sangat berhati-hati, tapi ada keinginan untuk mengendalikan atau mengontrol ya, kayak harus nurut gitu. Oke. Sesuaikan aja di sini ya. Yang jelas di sini kalian ini butuh kejujuran, keterbukaan, bicara dari hati ke hati gitu. Ya, jangan takut untuk menyuarakan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kalian gitu, dan harus bicara baik-baik di sini ya. Kalau ada isu, ada unek-unek, nggak bisa ditahan ya, nggak bisa dipendam, nggak bisa diem-diem doang gitu. Kemudian berasumsi sendiri, berpikir sendiri, nggak bisa seperti itu. Oke, nanti lama-lama kamu akan justru terjerumus oleh pikiran yang salah gitu. Nggak seperti itu ya, tapi ngiranya seperti itu gitu. Makanya harus dijujurkan di sini, biar pasangan juga mengenal bagaimana kamu, keinginan kamu apa, pengennya kamu apa gitu ya. Dia juga sama, biar kamu juga tahu dianya ini sebenarnya gimana, kayak apa gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.